Peternakan unggas adalah bagian dari ekonomi pertanian Amerika Serikat. Amerika Serikat, ayam dibesarkan terutama di peternakan keluarga atau dalam beberapa kasus di koloni unggas, seperti koloni unggas Hakim Emery I sampai sekitar tahun 1960. Awalnya, nilai utama dalam pemeliharaan unggas adalah telur, dan daging dianggap sebagai produk sampingan dari produksi telur. Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat pada tahun 1840 menemukan bahwa para petani Amerika memiliki total gabungan kawanan unggas senilai sekitar 12 juta dolar 326 juta dolar dalam dolar hari ini. Mengikuti perjanjian Wanghia antara TAS dan Cina pada tahun 1844, beri unggas oriental diimpor ke New England dan Rhode Island menjadi pusat unggas besar pertama di negara itu. Perkawinan silang antara burung Inggris dan Asia menciptakan keturunan baru yang masih umum sampai sekarang, seperti Barred Plymouth Rock. Sebagian besar untuk petani pertanian subsisten, dengan komersialisasi sebagian besar masih belum dijelajahi. Kawanan ternak cenderung kecil karena sebagian besar ayam mencari makan sendiri dengan beberapa suplementasi biji-bijian, sisa, dan produk limbah dari usaha pertanian lainnya. Bahan pakan seperti itu dalam persediaan terbatas, terutama di musim dingin, dan ini cenderung mengatur ukuran kawanan ternak. Segera setelah pemeliharaan unggas mendapat perhatian para peneliti pertanian sekitar tahun 1896. Perbaikan nutrisi dan manajemen membuat pemeliharaan unggas lebih menguntungkan dan bersifat bisnis. Pada tahun 1896, petani Natty Metcalf menciptakan jenis ayam Buckeye di Warren, Ohio. Pada tahun 1905, Buckeyes menjadi ras resmi di bawah American Poultry Association. Breed Buckeye adalah breed ayam pertama yang tercatat diciptakan dan dikembangkan oleh seorang wanita. Unggas menunjukkan minat dan pemahaman yang tersebar, dengan 88% dari semua peternak memiliki ayam pada tahun 1910. Seiring urbanisasi Amerika Serikat, permintaan telur meningkat. Telur dijual ke pasar perkotaan, di mana penduduk tidak memiliki ayam untuk menyediakan telur bagi diri mereka sendiri. Kecuali dalam cuaca panas, telur dapat dikirim dan disimpan tanpa pendingin selama beberapa waktu sebelum rusak. Ini penting pada hari-hari sebelum pendinginan luas. Dengan permintaan telur yang stabil, upaya untuk menciptakan industri telur unggas dimulai dengan sungguh-sungguh, tetapi memelihara unggas tetap menjadi tantangan. Upaya awal di kandang unggas dalam ruangan skala industri menyebabkan masalah dengan penyakit seperti koksidiosis, penyakit marek,
Penyakit marak dan kekurangan vitamin D tidak dipahami dengan baik. Produksi telur sebagian besar meningkat dengan pemuliaan ilmiah daripada skala industri. Setelah beberapa kesalahan dimulai, seperti kegagalan stasiun percobaan Maine dalam meningkatkan produksi telur, 13 keberhasilan ditunjukkan oleh Profesor James Dryden di stasiun percobaan Oregon. Tonggak utama dalam produksi unggas abad ke-20 adalah penemuan vitamin D dinamai pada tahun 1922. Yang memungkinkan untuk memelihara ayam di kurungan sepanjang tahun. Sebelum ini, ayam tidak berkembang selama musim dingin karena kurangnya sinar matahari dan produksi telur. Inkubasi dan produksi daging di luar musim, semuanya sangat sulit, membuat unggas menjadi proposisi musiman dan mahal. Produksi sepanjang tahun menurunkan biaya, terutama untuk ayam pedaging. Suplementasi siang hari buatan juga mulai digunakan. Peningkatan produksi dan kualitas disertai dengan kebutuhan tenaga kerja yang lebih rendah. Pada 1930-an hingga awal 1950-an, 1.500 ayam dianggap sebagai pekerjaan penuh waktu untuk keluarga petani. Pada akhir 1950-an, untuk keluarga petani, pada akhir 1950-an, harga telur turun begitu drastis, sehingga para petani biasanya melipat gandakan jumlah ayam yang mereka pelihara, memasukkan 3 ayam ke dalam kandang burung tunggal, atau mengubah kandang berlantai mereka dari 1 dek kandang menjadi 3 kali lipat. Sarang Dakar. Tidak lama setelah itu, harga terus turun dan sejumlah besar peternak telur meninggalkan bisnisnya. Ini menandai awal transisi dari pertanian keluarga ke operasi yang lebih besar dan terintegrasi secara vertikal. Penurunan profitabilitas ini disertai dengan penurunan harga secara umum kepada konsumen yang memungkinkan unggas dan telur kehilangan statusnya sebagai makanan mewah. Integrasi vertikal industri telur dan unggas adalah perkembangan yang terlambat, terjadi setelah semua perubahan teknologi utama. Telah terjadi selama bertahun-tahun termasuk pengembangan teknik pemeliharaan ayam pedaging modern, adopsi ayam pedaging Cornish cross, penggunaan kandang petelur, dan lain-lain. Pada akhir 1950-an, produksi unggas telah berubah secara dramatis. Peternakan besar dan pabrik pengepakan dapat menumbuhkan burung hingga puluhan ribu. Secara radikal berdampak pada praktik tenaga kerja di samping teknik pertanian. 19 ayam dapat dikirim ke rumah jagal untuk dipotong dan diproses menjadi produk komersial yang dikemas sebelumnya untuk dibekukan atau dikirim segar ke pasar atau grosir. Pemusnahan dan penyembelihan ayam non-petelur menciptakan sumber daging unggas, namun pasokan daging unggas terus tertinggal dari permintaan dan harga unggas mahal. Sebelum sekitar tahun 1910, keberhasilan suatu usaha peternakan ditentukan oleh 4 faktor, yaitu genetik, nutrisi, lingkungan, dan manajemen pemeliharaan. Keempat faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam menunjang keberhasilan pemeliharaan.
Ayam petelur modern merupakan ayam hasil rekayasa genetik dengan potensi mampu menghasilkan telur dalam jumlah banyak, handai tinggi, red dan intensitas waktu yang lama, persistensi produksi telur baik. Serta mendapatkan tingkat efisiensi ransum yang baik. Meskipun demikian, ayam petelur modern ternyata memiliki beberapa sisi kekurangan. Salah satunya yaitu relatif sulit mencapai berat badan standar, terutama ketika fase starter, serta memasuki awal produksi hingga puncak. Selain itu, ketertinggalan berat badan tersebut sulit dikompensasi saat fase pemeliharaan berikutnya. Ayam petelur modern saat ini juga lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan dan ransum. Jika diikuti dengan penerapan tata laksana pemeliharaan yang baik, seekor ayam petelur mampu menghasilkan 420 butir telur selama satu kali siklus produksi umur 18-90 minggu. Hal ini meningkat signifikan dibanding tahun 2007 yang rata-rata per siklusnya masih menghasilkan 321 butir telur. Begitu juga dengan nilai FCR yang semakin baik dari tahun ke tahun. Genetik ayam yang berubah juga berdampak pada umur produksi yang bisa panjang. Afkir yang biasanya dilakukan umur 80 minggu, saat ini bisa dilakukan umur 90 minggu, bahkan sampai ada yang bisa mencapai 100 minggu. Masa produksi dapat diibaratkan sebagai masa di mana peternak menuai hasil dari pemeliharaan bulat sebelumnya. Ayam petelur mulai berproduksi ketika mencapai umur 18 minggu. Pada umur tersebut, tingkat produksi telur baru mencapai sekitar 3,8%. Dan selanjutnya akan terus mengalami peningkatan secara cepat hingga mencapai puncak produksi yaitu sekitar 94-96 dalam kurun waktu 2 bulan di umur 26 minggu. Itulah peternakan ayam di Amerika. Terima kasih sahabat Ananda sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit untuk undur diri, dah sampai jumpa lagi.